Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Iswi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan juga struktur-strukturnya. Selanjutnya kita akan membahas teks eksposisi dengan tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama, mampu mengetahui fungsi dari teks eksposisi. Yang kedua, mampu mengetahui jenis-jenis teks eksposisi. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui pengertian kalimat fakta dan kalimat opini. Yang ketiga, siswa mampu menentukan letak kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Oke, yang pertama kita akan masuk yaitu pengertian fungsi teks eksposisi. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Nah, seperti itu dia ya. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Saya juga sudah menjelaskan minggu lalu kalau teks eksposisi itu isinya tentang informasi, tentang pengetahuan yang baik untuk pembaca. Nah, inilah dia fungsi-fungsinya. Oke, lanjut. Jenis-jenis teks eksposisi ada 6. Ya, ada eksposisi definisi. Yang pertama yaitu dia definisi itu kan artinya menjelaskan ya. Berarti isi dari teks eksposisi definisi itu dia memaparkan pengertian-pengertian topiknya. Setelah itu ada eksposisi proses. Proses berarti dia ada tahapan-tahapan ya nak. Berarti isinya itu tentang tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu hal dari awal hingga akhir. Contohnya tahapan membuat atau cara-cara membuat kue brownies. Nah, seperti itu dia dari awal hingga akhir harus diberitahukan. Itulah dia eksposisi proses. Lanjut ada eksposisi ilustrasi, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Lanjut ada eksposisi pertentangan. Bertentangan berarti bertolak belakang ya, yaitu dia isinya berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya atau topik yang lain dengan topik yang lainnya. Oke, lanjut ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan ini seperti teks laporan hasil observasi ya nak. Dia isinya itu memberikan laporan dari suatu kegiatan, dari suatu peristiwa, sebuah peristiwa dengan atau penelitian tertentu. Ada di sini dia suatu kegiatan penelitian. Nah, seperti itu dia. Jadi dilaporkan dalam teks eksposisi. Selanjutnya ada eksposisi perbandingan. Nah, beda ya dengan pertentangan. Kalau pertentangan ini dia seperti bertolak belakang. Nah, kalau perbandingan dia membandingkan ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal atau suatu topik dengan topik yang lainnya. Itulah dia jenis-jenis teks eksposisi. Oke, lanjut dia ada pengertian dari kalimat fakta dan kalimat opini. Apa itu Bu kalimat fakta? Ya, kalimat fakta yaitu kalimat yang isinya berupa hal atau data atau keadaan maupun peristiwa yang benar-benar ada
atau benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Iya, ini dia kalimat fakta ini isinya data atau keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Nanti Ibu akan kasih contohnya. Oke, lanjut. Kalau sudah ada kalimat fakta, otomatis ada dia kalimat opini. Kalimat opini yaitu kalimat yang berupa pikiran atau pendapat juga bisa, atau anggapan seseorang tentang suatu hal yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu dia kalimat opini. Dia kebalikan dari kalimat fakta. Kalau fakta sudah benar terjadi, kalau kalimat opini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Baiklah, ini dia ada contoh dari kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, kalimat faktanya, contohnya. Nanti kalian bisa lihat dari buku ya, Nak. Buku paket kalian. Kalimat fakta. Kementerian Hukum hingga tanggal 13 Mei 2020 mencatat ada 158.812 narapidana terkait kasus narkoba. Kenapa dibilang kalimat ini sebagai kalimat fakta? Coba lihat, Nak, sudah ada tanggalnya. Nah, tanggalnya 13 Mei 2020. Berarti benar kan? Ini datanya dicari pada dikumpulkan pada tanggal 13 Mei 2020. Mencatat ada 158.812 narapidana. Nah, ini udah ada angka di sini yang benar-benar ada datanya. Ada 158 ribuan narapidana. Nah, makanya disebut dengan kalimat fakta. Lanjut, kalimat opini. Contohnya, sepertinya banyak narapidana yang mendekam di jeruji besi karena kasus narkoba. Nah, ini dia topiknya sama ya, tentang narapidana kasus narkoba. Tetapi lihat, ini masih opini, Nak. Karena apa? Ada kata sepertinya. Sepertinya masih belum tentu benar-benar terjadi ya, masih dibayang-bayangkan. Nah, ini dia. Kita nggak tahu di penjara mana nih yang banyak narapidana kasus narkobanya. Nah, seperti itu dia kenapa dibilang kalimat opini, masih belum tentu benar apa yang dikatakan atau masih berupa pendapat. Nah, saya akan memberikan contoh sekali lagi. Oke, ini adalah satu contoh teks eksposisi tentang masalah sampah di Indonesia. Kalian bisa membacanya ya, Nak, mulai dari sekarang. Saya akan memberitahukan letak-letak di mana struktur-struktur teks eksposisi pada contoh di sini. Nah, seperti yang sudah saya bilang, tesis itu berada di awal-awal paragraf. Berarti dari awal sini sampai dengan sini dia disebut struktur tesis. Nah, ini dia, karena masih dalam dia pendapat-pendapat dari si penulis. Setelah itu, coba kita lihat di mana letak argumentasi. Nah, argumentasinya, Nak, dia itu berupa fakta ya dalamnya. Dari mana kita bisa lihat fakta? Ini ada 76%, berarti itu sudah didata, berarti benar-benar ada. Setelah itu ada kata mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai Mei. Ini berupa fakta. Berarti paragraf 2 dan paragraf 3 dia disebut dengan argumentasi. Nah, itulah letak strukturnya. Karena apa? Ada faktanya ya, Nak. Kalau udah ada angka-angka itu berupa fakta. Selanjutnya tinggal struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Berarti penegasan ulang sudah saya bilang letaknya dia di akhir paragraf. Berarti
dia di sini ya, ini lanjutannya ini ya nak. Berarti paragraf terakhir disebut dengan penegasan, ulang pendapat. Nah, itulah dia letak dari struktur teks eksposisi. Nah, kalau mencari kalimat fakta atau kalimat opini, lihat aja nah, kalau udah ada dia berupa angka atau ada berupa bulan, hari, tanggal, itu berarti sudah termasuk dia kalimat fakta karena dia benar-benar ada datanya. Nah, kalau kalimat opini itu pendapat ya. Kalimat pendapat itu contohnya ada di akhir-akhir ini. Nanti kalian lihat aja mana berupa pendapat dari si penulis. Nah, saya harap anak-anak ibu dari pembahasan yang sudah ibu beritahu, saya berharap kalian bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal yang nanti ibu berikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.